sesi konseling klasik kali ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai ya anak-anak. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum ibu memulai sesi konseling ini, ibu akan mengabsen kalian. Fani, hadir Bu. Endang, Elma, hadir Bu. Saida, hadir Ibu. Angel, hadir Bu. Fadila, hadir Ibu. Baik anak-anak, di sini ibu akan memulai kesepakatannya, yaitu tidak boleh keluar dan masuk ya anak-anak selama sesi konseling berlangsung. Jika ingin bertanya, angkat tangan memperkenalkan dirinya ya anak-anak. Tidak boleh ribut, dan memperhatikan ibu dengan seksama. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai sesi konseling, lebih baik kita ber-ice breaking ya anak-anak. Ice breakingnya itu adalah ketika ibu bilang sentuh mata, kalian harus menyentuh mata. Jika ibu tidak bilang, ibu bilang tidak boleh kalian menyentuh apa yang ibu suruh. Apakah mengerti? Mengerti. Ibu bilang sentuh bibir, sentuh mata. Ibu bilang pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Ibu bilang pegang kepala. Oke. Baik, di sini kita akan menyaksikan video dan dilihat ya anak-anak video dengan teliti. Baik Ibu. Baik Bu. Dengan semakin bertambahnya usia, masyarakat semakin memperlihatkan sebuah kehidupan hidup. Background to kehidupan global influence us active culture information. Influence and behavior who are the sectors. Yang bisa kita artikan, jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Jika kita tidak banyak meminta apa yang kita inginkan, maka jawabannya akan sangat mudah. Dan jika kita tidak pernah mulai melangkah ke depan, maka kita akan terus berada di tempat yang sama. Simpelnya, kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka kerja, mari dan usahakanlah. Karena kalau kita tidak mulai bekerja, usahakan dan baiknya, maka kita akan terus cita-cita yang bisa maksimal tidak tercapai pada akhirnya. Tapi setidaknya kita pernah mencobanya, dan tidak akan mulai merasakan perasaan dan kebesaran. Atau bisa jadi ternyata kita akan mendapatkan kesuksesan yang diciptakan tadi, bahkan bisa melebihinya. Oh, tidak ada satu manusia yang bisa dapat mengetahui hasil akhir dari usahanya kan? Jadi, punya cita-cita baik, maka yuk sama-sama lakukan pola tadi sampai ketemu kekuatan dan kesalahannya, lalu lakukan lagi proses itu sampai akhirnya dengan selesai. Siap teman-teman? Baik anak-anak ibu sekalian, kita telah menonton video tentang mengejar cita-cita. Di sini ibu akan mempertanyakan apa yang dapat Ananda sekalian dapatkan dari video tersebut. Siapa yang ingin menyimpulkannya? Baik Ananda Juli. Baik, terima kasih Ibu. Dari video tersebut dapat saya simpulkan bahwa ketika kamu ingin meraih cita-cita, kamu perlu berusaha semaksimal mungkin, karena kamu tidak tahu ke depannya apakah usaha kamu itu ke depannya apa sih Tuhan. Baik, dapat saya simpulkan bahwa ketika kamu ingin mencapai suatu cita-citamu, kamu perlu usaha yang kuat untuk dapat menggapainya. Karena kedepannya kamu tidak bakal tahu bagaimana kamu dapat mencapai tersebut. Baik, terima kasih, bagus sekali. Teman sekalian. Baik Ananda sekalian, kita sudah menyaksikan video. Di sini ibu akan memaparkan materi tentang mengenal potensi diri untuk meraih cita-cita. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengenal apa itu potensi diri. Mengapa penting kita mengenalnya? Potensi diri adalah seperangkat kapasitas, kemampuan, dan sifat-sifat tersembunyi yang dimiliki setiap individu atau perorangan ya teman, yang
Ananda. Coba hal-hal baru. Potensi sering tersembunyi di balik ketakutan Ananda sendiri atau keengganan Ananda untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ada identifikasi bakat alami. Apa yang Ananda lakukan dengan mudah tanpa banyak usaha dan bahkan mengajari orang lain. Kemudian itu Ananda dapat menghadapi tantangan, mengubah hambatan menjadi peluang. Yang pertama itu adalah atasi rasa takut Ananda. Rasa takut akan gagal, anggap kegagalan sebagai umpan balik yang berharga, bukan sebagai akhir dari segalanya atau dari perjalanan Ananda untuk meraih cita-cita. Setiap kesalahan adalah pelajaran yang memperkuat potensi Ananda. Kemudian adalah tumbuhkan growth mindset atau percayalah bahwa kemampuan dan kecerdasan Ananda dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Kemudian kalahkan prokrastinasi, yaitu bagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Adapun strategi untuk mengembangkan potensi, belajar, berani, bertindak. Yang pertama itu belajar sepanjang hayat. Ikuti kursus, baca buku, hadiri workshop, atau cari mentor yang ahli di bidang yang relevan dengan cita-cita Ananda. Kemudian latihan terstruktur. Latih potensi Ananda secara konsisten dan terukur. 1% peningkatan setiap hari menghasilkan dampak besar untuk kemudian harinya ya Ananda. Kemudian perluas jaringan, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang serupa atau cita-cita yang sama seperti Ananda. Berkolaborasi seringkali membuka peluang besar bagi Ananda sekalian. Kemudian itu ada evaluasi dan adaptasi. Secara rutin tinjau kemajuan Ananda dan sesuaikan strategi pengembang Ananda berdasarkan hasil yang Ananda capai. Di sini kita dapat melihat studi kasus atau kisah sukses tokoh inspirasi, yaitu yang pertama Elon Musk tentang ketakutan inovatif. Siapa yang di sini tahu Elon Musk? Ada yang tak tahu Elon Musk? Tahu Ibu? Kalau Ibu tanya siapa itu Elon Musk? Orang kaya yang X ya? Facebook? Sama ini Bu, yang buat ini pesawat luar angkasa itu. Ya, betul sekali. Kamu pintar sekali, Saida. Benar sekali. Elon Musk mengabulkan minatnya pada teknologi masa depan seperti mobil listrik, luar angkasa. Siapa yang tahu di sini merek mobil listrik Tesla? Tahu Ibu? Salah satu pencipta mobil Tesla adalah Elon Musk sendiri ya, Ananda. Kemudian dengan potensi teknik dan manajemen risiko yang tinggi, meskipun menghadapi kegagalan awal yang signifikan. Kemudian itu ada Oprah Winfrey, kekuatan komunikasi. Oprah mengubah pengalaman hidupnya yang sulit menjadi potensi empati dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Membangun kerajaan media yang fokus pada pencitraan yang otentik dan menginspirasi. Baik Ananda sekalian, materi selanjutnya itu ada potensi Anda, masa depan Anda, langkah-langkah selanjutnya. Apa sih maksudnya? Yaitu ketika kita melakukan tindakan kecil hari ini, itu bisa berinvestasi besar untuk mencapai cita-cita Ananda di masa depan. Tetapkan tujuan SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Cari mentor atau kelompok dukungan yang sama cita-citanya seperti Ananda, yaitu jangan berjalan sendirian. Cari seseorang yang bisa membimbing atau mendukung perjalanan Ananda, seperti orang tua, kakak, abang, atau guru BK, atau guru-guru kalian di sekolah. Kemudian buat rencana aksi. Tentukan 3 langkah konkret atau 3 langkah yang paling benar yang dapat Ananda lakukan minggu ini. Mulai mengembangkan satu potensi Ananda. Mulai sekarang, potensi tidak akan terwujud tanpa tindakan. Ambil langkah pertama sekecil apapun itu. Ananda sekalian, Ibu sudah siap atau sudah selesai memaparkan materi tentang potensi diri untuk mencapai cita-cita. Di sini Ibu akan membagikan kertas dan Ananda akan menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan itu di dalam kertas yang sudah Ibu tuliskan. Ananda jawab dengan berdiskusi dengan kelompoknya.
Baik anak-anak sekalian, sudah selesai kan mengisinya? Sudah, Ibu. Setiap kelompok menjawab satu pertanyaan saja ya Ananda. Kelompok mana ini yang mau berjuang? Baik, kepada Ananda Saida. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu pertanyaannya siapa di sini yang sudah tahu dan dengan jelas apa kelebihannya, kelebihan dirinya. Nah, jadi kelebihan diri saya itu adalah saya bisa meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri saya. Misalnya saya itu sedang terjatuh kan, maksud dari terjatuh itu sedang terpuruk. Nah, saya bisa nih untuk membangkitkan semangat saya agar saya tidak terpuruk lagi atau tidak dalam keadaan sedih lagi. Lalu yang kedua itu saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Terkadang saya sering sekali insecure gitu kan, saya terlalu ini, tapi setelah itu saya mulai mengapresiasi diri saya bahwa saya juga punya kelebihan saya ini, kelebihan saya itu, begitu. Misalnya saya ada nih orang yang tidak suka dengan saya, lalu dia seperti menghina begitu kan. Nah, saya bisa membela diri saya sendiri, saya bisa menunjukkan kepada dia bahwa saya bukan seperti apa yang dia pikirkan. Sekian, Bu. Wah, bagus sekali jawabannya. Semangat untuk kamu. Iya, Bu. Ya, silakan dulu. Baik, kepada kelompok lainnya, ada yang ingin maju? Kelompok mana nih? Yang ingin maju? Baik, kepada teman-teman nih, silakan. Oke teman-teman, pertanyaannya, pernahkah kalian merasa punya kemampuan yang belum kalian manfaatkan sepenuhnya? Ya, saya pernah merasa seperti itu, yaitu memasak. Saya bisa memasak, saya merasa saya punya kemampuan untuk memasak, tapi itu saya malas masak. Itu termasuk belum memanfaatkan kemampuan memasak saya dengan baik. Di umur segini kamu bisa masak, saya aja nggak pandai loh. Saya juga pasti maju, Ibu. Iya, saya pandai Bu. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Baik, kepada kelompok 3, siapa yang ingin maju? Perwakilan. Baik, kepada Ananda Dea, dipersilakan dengan segala hormat. Ibu, dia dari SD sih, Ibu, sampai SMP tak keluar. Iya, menjadi apa lagi Mas Robert? Oke Bu, jadi pertanyaannya apa yang paling membuat kamu bangga kan Bu terhadap diri sendiri sampai sekarang? Dan menurut saya yang paling membuat saya bangga adalah pengembangan meregulasi emosi dan kemampuan berpikir saya Bu. Dulu itu kan Bu, sifat saya itu cengeng kali Bu, apa-apa nangis, merajuk, silent treatment. Terus saya itu gampang tersinggung dulu Bu. Nah sekarang Bu, saya jadi lebih fleksibel. Apapun yang terjadi itu, saya berpikir itu bukan dalam kendali saya. Jadi yang bisa saya kendalikan adalah respon saya sendiri. Jadi saya sekarang nggak gampang nangis lagi Bu, nggak gampang tersinggung gitu. Baik, bagus sekali kamu. Udah lagi punya Bu. Ini pun baik, dipersilakan Ananda duduk. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya jawaban dari Ananda semuanya. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah berjudul meningkatkan potensi untuk meraih cita-cita. Jika Anda ingin mencapai cita-cita, bekerja keraslah, berusaha. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Besok. Jika hanya besok,